Oke, baik teman-teman. Hari ini materinya adalah bagaimana ranking satu Google. Mungkin saya juga tidak lama-lama nih teman-teman ya. Oke, tunggu ya. Mohon maaf ya Pak. Oke, saya akan to the point saja. Langsung buku kungfunya ya teman-teman ya. Bagaimana cara ranking satu Google? Ya, nah sebenarnya terakhir ini yang sangat concern banget sama dengan SEO adalah Pak Fauji ya. Fauji ini ngebangunnya emang luar biasa ya, ngebangun websitenya ya, Jangkar Group ya. Dia ini orang yang termasuk brutal. Sebentar. Ya, dia bikin tuh sampai 10.000 artikel kalau nggak salah ya. Nanti kita bongkar ya websitenya Mas Fauji ini ya teman-teman ya. Oke? Oke, baik, kita lanjut saja. Nah, sampai sini nih teman-teman ya. Nah, the secret of blogging. Jadi kalau teman-teman belum bikin website dulu ya. Memang ini hal yang melelahkan ya bikin website ya. Lebih senang sekarang mendingan TikTok sama jujur ya, sekarang lebih cepet tuh iklan TikTok sama ya iklan Instagram ya teman-teman ya. SEO ini pekerjaan yang melelahkan gitu ya. Jadi kayak kalau belajar SEO tuh ya kayak belajar ini ya teman-teman ya, kayak belajar di sekolah gitu ya. Jadinya kadang-kadang materinya ini udah bukan kalau ini ya bukan anak muda lagi lah ibaratnya kayak gitu ya. Udah kayak konvensional, tapi ini penting ya teman-teman ya. Karena pentingnya kenapa? Karena dia ini kan apa istilahnya abadi ya Bapak Ibu. Orang setiap kali kita bikin channel TikTok, channel Instagram, buntutnya orang akan verifikasi ke website officialnya. Jadi orang akan ngeklik nih, ngetik ya website officialnya. Misalnya nih contoh ya. Misal contoh ada di Instagram itu ada apa namanya franchise tahu kriuk ya. Orang kan verifikasi di Google ya teman-teman ya. Di Google tuh kan verifikasi ya. Franchise tahu contoh ya. Contoh ini ya. Dia kan verifikasi apakah benar websitenya. Kalau ada .co.id-nya nih berarti oh dia yakin ya. Oh ini berarti emang benar nih bisnisnya ya. Jadi ini adalah mengverifikasi bahwa bisnis yang ada di TikTok, ada di ini benar gitu ya. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Saya nggak tahu ke depannya seperti apa, tapi ini abadi sih ya teman-teman ya, abadi ya. Oke, saya akan langsung aja di sini teman-teman ya. The Secret of Blogging berarti teman-teman ini yang nggak akan ini ilmu udah 9 tahun lalu ya. Sampai sekarang sebenarnya ini aja ya teman-teman ya. Ada penambahan-penambahan dikit lah. Yang penting tuh artikelnya harus asli, gambarnya harus asli. Nah, kata kuncinya juga harus benar. Ini kalau saya biasa menggunakan keywordtool.io ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin artikel apa nih, contoh ya, teman-teman punya jasa, ini lebih banyak ke jasa ya. Misalnya kita ketik dulu ya keywordtool.io. Nah ini yang dimainin Mas Fauji ya, ini ilmu ilmu apa namanya sejuta umat ya sebenarnya. Tapi ini penting ya. Misalnya jasa pembuatan visa Belgia nih contohnya kayak gini ya. Jadi misalnya teman-teman punya jasa pembuatan visa, nah teman-teman bisa bikin, nah ini nih yang ada di keywordtool.io ini ya. Jasa pembuatan visa Belgia Indonesia. Nanti teman-teman bisa bikin judulnya jasa pembuatan visa Belgia, jasa visa Belgia Indonesia, jasa pengurusan. Jadi inilah yang dibikin. Ini kalau Mas Fauji ini benar-benar dihantam semua Bapak Ibu ya. Dia punya karyawan cukup banyak untuk membuat semua artikel-artikel ini guys. Ya, membuat semua artikel gini, jasa pembuatan visa Inggris, visa Jerman. Makanya orderan itu nggak berhenti-berhenti ya. Jadi kalau misalnya teman-teman, nah kalau mau lihat ranking satu Google atau enggaknya itu ada di sini nih guys. Nah di sini ya teman-teman harus buka dari Google Chrome guys. Google Chrome, oke. Google.com ya, Google Chrome seperti ini. Kemudian ini teman-teman ya jasa visa Belgia. Ini lihat ya, ini contoh ya teman-teman ya. Jangkar Group ya. Ini namanya Jangkar Group ya. Ini teman kita di SB1M yang sekarang sukses sekali ya Bapak Ibu ya. Padahal dulu waktu masuk SB1M tuh benar-benar dari nol ya teman-teman ya. Dia baru punya usaha tuh baru mulai dan sekarang luar biasa, salut banget ya.
Karena brutalnya itu ya teman-teman. Jadi ini teman-teman lihat, ngetik aja jasa visa Belgia, ini dia dimakan semua nih teman-teman ya. Australia, udah nggak ya? Wah kalah ya dia. Kalah nih Australia nih. Wah ini biasa dia panas nih kalau kalah begini ya. Jasa pembuatan visa, coba ya. Apa ya namanya ya? Kanada coba. Dia ada nggak ya? Nah ini biasanya kalau udah kalah gini biasanya dia bakal geber karyawan ini. Nah ini Jangkar Group ya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman punya jasa, ini paling cocok untuk SEO itu, untuk web itu jasa-jasa ya teman-teman ya. Jasa AC, jasa pembuatan visa, jasa pokoknya segala bentuk jasa itu cocok banget untuk menggunakan website guys. Nah kayak gitu ya. Oke, nah selanjutnya mana ini? Oh ini ya. Eh, nah ini ya teman-teman ya. Terus kita juga storytelling ya 300 kata. Nah Mas Tito pernah coba itu 4.000 kata bagus ya, bisa ranking 1 cuma ngetiknya kelenger banget ya 4.000 kata ya. Sebenarnya 300 cukup ya, 300.000 lah sebenarnya teman-teman ya, 1.000 kata. Terus ada Anda di dalam artikel, nah kalau bisa tuh ada foto-foto asli ya, pasang plugin WhatsApp. Ini yang tipe paling sederhana ya, namanya untuk kita ngeblok ya. Terus udah posting 10.000 artikel teman-teman ya. Nah kenapa sih sebenarnya harus ranking 1? Karena Google tuh mesin pencari terkuat ya. Setelah orang lihat TikTok, Instagram, nah itu mereka akan konfirmasi, verifikasi di Google itu bener nggak sih ini perusahaannya. Makanya ada jangkargroups.co.id, kalau dia nyerang TikTok dan lain-lain, dia verifikasi, wah ini berarti dia terpercaya ya, begitu datang ada kantornya pula. Ya udah akhirnya orang jadi trust di situ ya teman-teman ya. Nah ini yang menarik ya teman-teman ya, ketika ranking 1 Google, income Anda akan selamanya. Ini menarik banget ya. Makanya income-nya Mas Fauji itu selamanya Bapak Ibu ya. Sekarang Mas Wendy itu bergabung dengan Mas Fauji. Jadi kalau teman-teman tahu ya, legenda-legenda SB1 itu ada Mas Fauji, ada Mas Wendy ya. Itu jago-jago SEO, ada Andreas Agung, ada siapa satu lagi? Mas Rozi ya. Wah itu legenda-legenda, mereka bergabung, wah makin dahsyat ya di SEO-nya mereka ya. Oke, seperti itu ya. Jadi simple banget teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang belum punya website, nanti saya nggak bikin ini ya. Teman-teman lihat aja tutorial di sini. sb1m.id/niaga hoster. Oke, gitu ya. Nah, jual apa? Produk sendiri, brand sendiri. Nah, kayak gini ya. Kalau nge-branding tuh Andreas Agung nih nge-branding jagonya ya. Contoh ya, kalau Andreas tuh lebih ke ini ya. Pembicara digital marketing ya. Nah, nih Mas Andreas lebih ke pembicara digital marketing nih. Waduh. Wah ini kan dia ranking 1 nih teman-teman ya. Dia menguasai kata kunci pembicara digital marketing. Bayangin ya dulu nih orang ini pemalu banget ya Bapak Ibu ya. Kalau di SB1 tuh duduknya paling belakang gitu ya. Terus jadi pendiam banget gitu ya. Nggak nyangka ya sekarang jadi penulis buku bestseller gitu ya teman-teman ya. Ini menarik sih udah diliput Kompas ini hebat nih ya. Hebat banget ya. Dan Andreas tuh rajin banget mengumpulkan apa namanya? Oh ini waktu dia top affiliate nih SB1M ya teman-teman ya. Rajin banget ngumpulin ini nih teman-teman ya. Dia bikin selalu kalau lagi dia jadi pembicara, dia itu apa namanya teman-teman, bikin dokumentasi. Foto-foto asli ini yang sangat disukai oleh Google dan ini fotonya itu dikasih title-nya tuh, pembicara digital marketing, pembicara digital marketing terbaik ya. Teman-teman bisa lihat ya, tuh. Jadi ada kayak ada muncul ininya ya, tuh. Ini namanya alt text-nya di image-nya teman-teman ya. Wah, gokil ya pembicara nih trainer intermarketing bayangin ya semua yang udah dihajar itu dia masukin segini. Jadi orang orang jadi lebih trust. Ini cara membuat penulisan ya teman-teman ya. Mungkin kalau contoh yang franchise saya yang ini ya. Jadi kita harus kasih tahu sudah berapa. Nah, ini kan contoh ya. Nih, ini belum saya tambahin lagi ya. Jadi kalau kita ini namanya kan social proof ya. Jadi kalau misalnya kita sudah ada cabang di mana atau kita udah jadi pembicara di mana, tulis semua nih karena itu memberikan trust untuk orang ngundang ya. Ini nggak mungkin nggak diundang ya. Universitas Gadjah Mada, Universitas Tanjung Priok, Kementerian SDM, gila ya. Ini makanya Andres ini udah passive income nih guys. Jadi dia udah jadi pembicara di mana-mana ya teman-teman ya.
Ya bayangin ya sekali bayar itu paling kecil tuh 3 juta ya. Paling gede tuh kalau nggak salah Andreas pernah cerita 9 juta ya. 3 jam tuh jadi pembicara. Padahal ilmunya juga ini ya teman-teman ya. Mungkin kalau bagi teman-teman SB1M lama, ya ilmunya ya ilmu-ilmu ini ya sama-sama aja gitu ya. Cuma emang ada bedanya di sini teman-teman. Mas Andreas ini rajin banget bikin artikel ya teman-teman. Rajin banget tiap hari dia bikin artikel gitu. Nggak peduli ranking 1 atau enggak. Dia ada istilah tuh menulis dari hati. Jadi bagi teman-teman yang suka nulis, emang bermain di website ini cocok sih teman-teman ya. Tapi bagi yang tidak suka bermain, yang menulis ya sejujurnya saya juga udah kalau saya tuh udah tidak bermain SEO ya teman-teman ya, udah lelah sih. Lebih enak tuh sekarang yang apa namanya istilahnya yang simple-simple ya. TikTok diiklanin itu 30.000 juga udah bisa closing cukup banyak gitu ya teman-teman ya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah ini ya, wah ini legenda banget sih. Saya salut banget ya. Ini dia menginspirasi banget ya. Mimpi itu gratis gitu ya. Bukan mustahil dapat 100 juta per hari. Ini waktu dapat 100 juta nih ditunjukin. Ini maksudnya bukan mau pamer Bapak Ibu. Ini menginspirasi teman-teman di SB1M gitu ya. Nah, pertanyaannya sekarang gini, teman-teman yang udah di SB1M yang lama, sekarang udah berapa nih income-nya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya apalagi ada yang seangkatan Mas Fauji ya. Jadi waktu belajar duduk bareng gitu. Sekarang Mas Fauji udah luar biasa gitu ya. Tapi kitanya belum ngapa-ngapain gitu, ayo ya semangat ya guys, semangat ya, gitu ya. Oke, ini cara ranking 1 Google teman-teman ya. Ini ini dari 9 tahun lalu tidak ada perubahan ya, gini-gini aja ya teman-teman ya. Makanya buku ini jadi kitab suci ya, kalau saya bilang kitab suci SEO ya. Jadi intinya kata kuncinya harus ya benar, harus sesuai dengan keywordtool.io kalau saya ya. Jadi nggak bisa tuh asal-asalan misalnya, oh ada air jadi jangan bikin judul itu misalnya kita ke, Ciater gitu ya, jangan judulnya, "Wow asik banget ya jalan-jalan ke Ciater." Itu nggak akan ranking 1 Google ya, orang jadi apa yang mau kita bikin tulisan itu kira-kira apa yang orang akan ketik gitu. Contoh ya, misalnya kalau yang saya sekarang lagi bangun kan, franchise tahu ya. Jadi, saya gimana caranya orang orang Medan nih bisa ngetik apa ya gitu ya. Jadi ngetiknya, franchise tahu kriuk murah di Medan. Nah, misalnya kayak gitu tuh. Nah, saya bikin tuh Bapak Ibu. Jadi bukan, "Wah ini tahunya enak banget." Judulnya bukan, ini tahunya enak banget." Bukan gitu, tapi kita yang apa yang orang akan pikirkan, itu. Nah, itu makanya dibantu dengan namanya keywordtool.io itu ya, guys. Nah, ini yang sampai sekarang nih, guys. Keywordtool.io ya, contoh misalnya apa ya, jual burung ya, ketik aja jual burung ini, teman-teman misalnya jual burung ya. Nah, jadi kalau mau bikin YouTube, mau bikin SEO, ini jadi kitab suci kita lah ibaratnya gitu ya. Jadi yang teman-teman masukin ya ini, jual burung beo, makau, kakatua, misalnya teman-teman pada punya burung ini, ya udah nih bikin nih semua artikelnya. Kenari. Nah, kemudian yang berikutnya kalau masih ingat ya, ada namanya all in title ya. Misalnya, jual burung kenari sama alap-alap ya. Kita ketik di sini Google, tapi harus dari, incognito ya. Jadi ketiknya nih rumusnya all in title ya. All in title, jual burung kenari contoh. Ini untuk melihat pesaing teman-teman ya. Wah ini menarik nih teman-teman ya. All in title jual, bener ya all in title ya. All in title titik 2, apa sih rumusnya gue lupa. Titik 2 garis-garis kali ya? Enggak ya benernya jual, wah ini nggak ada pesaingnya nih, cuma 19 orang ya. All in title titik 2 kok bener. Misalnya kalau jual burung berarti berapa nih? Tuh, kalau jual burung itu pesaing kita 1.140.000, artinya ada 1 juta orang yang membuat artikel untuk mengetik kata kunci jual burung. Artinya ini berat banget untuk ngelawan dia Bapak Ibu ya. Jadi, saya ini ada juga ya jual burung kenari yang bikin cuma 19 result ya. Ini luar biasa nih teman-teman kalau mau bikin artikel jual burung kenari ya. Nggak ada nih yang bikin artikel ini. Pesaingnya cuma 19. Nah ini ya, yang begini-begini nih yang bagus nih ketemunya teman-teman. Gitu. Oke, terus ini artikel 300 kata. Nanti teman-teman beli aja. Jadi sekarang udah zamannya udah nggak usah ngerjain PR sendiri lah.
Apalagi buat teman-teman yang udah lama ya. Ini beli di sini nih teman-teman, penulispro.net ya. Ini langganan saya nih. Ini ya, penulispro.net. Ini langganan saya nih guys. Jasa artikel LBO. Nah ini ya, dulu belum ada LBO nih. LBO kan boom itu dulu ya, salah satunya SB1 yang ngeboomin ya anak-anak ya. Gara-gara Mas Edi Wibowo dulu ya, dia membawakan materi di SB1M itu tentang LBO gitu, local business optimization. Jadi local business optimization itu apa sih? Jadi semacam kayak kita menguasai semua kata kunci ya. Ya balik lagi lah ini Mas Wendy ya, tongkong terpal di Aceh. Nah kayak gini nih teman-teman. Waduh, kenapa ini? Nah ini Sangkuti Farm punya Mas Wendy ya. Jadi semacam kita menguasai semua daerah Bapak Ibu di Bandung gitu ya. Ranking 1 lagi kan? Enggak ada ya. Kayaknya dia udah nggak ngurusin juga ya. Tapi emang ini SEO itu ada kelemahan ya Bapak Ibu. Kelemahannya itu kalau kita nggak update artikel dia bisa jatuh ya entah kenapa ya gitu. Karena ada muncul pesaing baru ya. Jadi emang harus update ya. Harus nulis artikel seminggu tuh paling nggak 2-3 kali gitu ya. Nah begitu ya teman-teman ya. Oke, terus ya pasti kan udah pasang HTTPS, SSL, ini semua udah ada ilmunya. Loadingnya harus cepat. Kalau yang pakai web Dewa Web itu bisa pakai light speed ya teman-teman ya. Pastikan sudah pasang sitemap, posting FB dan lain-lain. Ini untuk off page-nya ya, posting FB, iklankan artikel Nani. Kalau mau lebih dahsyat lagi, setelah buat artikelnya diiklankan gitu ya. Ya 50.000, 100.000 aja teman-teman ya. Terus iklankan artikelnya di Facebook. Jadi di Facebook kan kita bisa masukin artikel ya. Terus artikelnya kita iklankan pakai right column ya. Ini zaman dulu nih, edan ya. Oke, kayak gitu ya teman-teman ya. Nah untuk LBO sebenarnya sama juga ya, minimal 300 kata. Cuma ya pokoknya di dalam webnya itu, di dalam apa namanya? Di dalam webnya itu harus ada video Bapak Ibu. Jadi kita misalnya jual burung ya kita ngerekam Bapak Ibu ya, masukin YouTube, ditempelin di website. Nah gitu ya. Terus copywriting-nya juga harus tepat ya Bapak Ibu ya. Ada map-nya, pasang map, Google Business dan lain-lain gitu. Oke, sebenarnya nah ini ya, oh ya ini curi start ya. Ini materi terakhir ya. Jadi kita curi start ranking 1 Google nih teman-teman ya. Jadi kita ini ilmunya si itu ya, Pak siapa ya namanya? eh ilmunya aduh kok gue lupa namanya. Jadi kita namanya curi start Google ya. Jadi gini teman-teman, ini kan namanya kalau teman-teman di percetakan ya, bikin artikel-artikel seperti ini teman-teman ya. Misalnya teman-teman bikin kalender. Jadi sekarang tahun 2023, kita udah bikin tuh 2023, 2024, 2025. Jadi kita udah menulis artikelnya dari sekarang dan itu diupdate terus artikelnya dipanjangin terus gitu ya. Jadi one day kalau misalnya udah 2024 itu bisa jadi ini kita udah nempel di atas ya. Jadi kita udah nyiapin ya namanya colong start gitu ya. Ini saya juga melakukan colong start di franchise ya Bapak Ibu. Jadi colong startnya itu franchise. Ada nggak ya? Wah, nah ini ya franchise Tahu Go di Hong Kong ya. Aduh, kok missing sih? Bukan Hong Kong ya? Apa ya? Saya kemarin bikin ya. Jepang apa ya? Oh, wih, Jangkar Group posting Tahu Go ini. Ini emang luar biasa nih. Gila ini emang nih Mas Fauji ya. Semua disikat ya. Jadi dia pinter loh teman-teman ya. Padahal dia nggak jualan ya. Tapi dia pinter banget ya Mas Fauji ya. Ini apa yang lagi viral dia ambil, dia bikin. Emang dia ini ya, akhirnya kalau mau franchise nomor telepon dia, tinggal emang gaya Mas Fauji gitu ya, tinggal nanti kerja sama yang sama yang punya gitu. Gue ada yang mau beli nih, gue dapat komisi berapa gitu. Wah gokil emang ya. Makin dahsyat aja lah.
Oke, selanjutnya ini teman-teman ya. Ya udah beli submit di Google Console, buat artikel juga di Medium, buat juga YouTube-nya upload di artikel yang Anda berhubungan. Oke. Oh iya, ini cek all total di bawah 100 tadi ya. Urutan membuat artikel SEO friendly ya Bapak Ibu. Ini kayak kuliah banget ya teman-teman ya. Ini sebenarnya ini materi penting, cuma emang materi ini yang gue maunya yang cepet-cepet aja gitu ya. Kalau misalnya hubungannya sama duit, wah itu kenceng banget tuh teman-teman ya. Oke, jadi urutan buat artikel SEO friendly ini ya riset kata kunci, cek all totalnya harus di bawah 100. Submit di Google Console jangan lupa ya, ada namanya Google Search Console sama submit sitemap ya. Oke, seperti itu teman-teman. Ya, ini on page off page-nya. Nah, ini berhubungan dengan istilahnya ini Bapak Ibu ya. Ini berhubungan dengan istilahnya eh kualitas dari website kita. Saya itu jadi sering mengibaratkan itu kayak restoran ya. Misalnya kita punya restoran nih, restoran bebek di Tebet. Terus di sebelahnya itu ada restoran bebek juga gitu. Nah, gimana caranya kita mengalahkan dia? Nah, jadi kita kayak on page itu dari dalam ya. On page itu dari dalam tuh misalnya gini, oh ternyata kenapa ya di bebek yang di sebelah itu kok ramai banget ya? Oh ternyata tempatnya bersih. Oh ternyata bebeknya emang lebih enak dari bebek gua gitu misalnya kayak gitu ya. Nah ini namanya on page ya dari dalam. Nah kita tuh harus pelajari ya dari kompetitor tuh kita pelajari dalamannya kayak apa sih, dia artikelnya berapa banyak sih. Kalau misalnya artikelnya dia 300 ya kita bikin 400 gitu ya. Kalau misalnya dia contoh ya kayak gitu ya, kalau misalnya ayamnya bebeknya kecil kita bikin bebeknya lebih besar sedikit, harganya lebih murah gitu lagi ya. Nah jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau off page itu kayak dari luar ya, bagaimana kayak bagi brosur ya, kalau di restoran kayak bagi brosur, iklan Facebook, nah itu off page-nya dari luar. Nah itu kita bisa pelajari ya, oh ternyata pantesan aja nih contoh Flimty, Evolin itu contoh ya misalnya Evolin itu, sama Flimty kok laku banget ya, dia brutal banget Bapak Ibu ya, di iklan itu brutal brutal banget lah dan gitu ya. Nah jadinya teman-teman di sini ya, nah ini posting tiap hari bermanfaat ya. Oke oke, on page itu jadi ini ya, jadi gimana cara kita ngalahin, artikel kita iklanin Bapak Ibu, pakai AdWords ya. Jadi Google seneng kalau artikelnya tuh diiklanin ya. Terus artikel harus lebih panjang, misalnya dia 300 kata, kita bikin 1000. Susunan SEO-nya ya bener ya, jadi judulnya harus paragraf 1. Paragraf akhir ada kata kunci, internal linking, ada external linking. Gila ini ilmu zaman dulu banget tapi sampai sekarang ya ini aja teman-teman ya. Konten harus lebih bernilai gitu ya. Misalnya mereka kata-katanya tuh acak-acakan, kita bisa lebih kayak friendly gitu ya, dibacanya lebih friendly. Ada video YouTube, ada gambarnya juga harus asli gitu ya. Kalau misalnya gambarnya dia 2, kita tambahin gambarnya 3. Kalau dia loadingnya lambat, kita bikin loadingnya cepat. Gimana caranya nyari tahu gimana caranya loadingnya cepat. Nah itu Mas Fauzi tuh dahsyat banget ya. Dia tuh gue kalau dengar ceritanya ya, dia kalau webnya lambat dikit, dia bener-bener panggil ahlinya gitu. Gue nggak mau tahu nih website hari ini juga harus cepat banget. Harus bayar berapa saya gitu ya. Bayar 1 juta, ya udah saya bayar 10 juta, saya bayar 10 juta gitu ya. Dia sangat care banget dengan website-nya teman-teman. Nah itu buat belajar kita juga ya teman-teman ya. Kalau Fpage itu backlink ya, jadi emang jadi website kita bikin kayak web-web lain, itu yang nge-backlink ya, artinya kita menulis artikel terus kasih link ke website kita, dengan website kita sendiri ya Bapak Ibu ya. Lebih bagus kalau misalnya web kita diliput sama detik.com gitu ya, atau apa, wah itu namanya backlink Bapak Ibu ya. Semacam kayak rekomendasi dari brand besar gitu ya. Tapi yang utama adalah konten harus sangat bagus ya. Andreas sendiri ahli SEO, Bapak Ibu, dia bilang, "Gue nggak pernah pakai backlink, tapi gue menulis dari hati. Orang senang tulisan gue," gitu. Nah, senang tulisan kita itu juga sangat bagus juga Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa ngalahin tanpa backlink gitu ya. Karena backlink itu juga nggak tahu ya, SEO itu kan sesuatu yang misteri lah ibaratnya gitu ya. Nggak ada pakemnya yang nggak ada yang tepat-tepat banget ya. Cuma benang merahnya ini sih, selama saya 9 tahun ya,
rata-rata teman-teman pada jago SEO ya catatannya inilah kira-kira kayak gitu ya. Oke, mungkin begitu teman-teman ya, pelajaran kita hari ini, gitu. Mohon maaf nih karena saya harus ada meeting mendadak sama keluarga, jadi saya harus sudahi dulu. Kita jumpa lagi minggu depan ya dengan mungkin materi-materi yang lebih, oke lagi. Bapak Ibu terima kasih yang sudah hadir nih, ada yang oh ya nanti ada replaynya ya. Ini mohon maaf ya hari ini sungguh cepat karena harus ada meeting keluarga ya. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir ya, Mas Arfa, Mas Zainul, siapa lagi nih? Udah telat ya datangnya ya. Mas Wahyu ya, Mas Irfan, terima kasih nanti nonton replaynya ya. Sampai ketemu lagi teman-teman, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.